Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 16. Oke, aku putuskan aku akan berteman dengan Laudia terus. Dia boleh datang ke rumahku dengan bebas, dan bicara berdua denganku dengan bebas juga. Karena istriku sekarang tidak melarangnya, kata Brian. Dia ingin tahu, sejauh apa rasa cemburu Kirana padanya dan Laudia jika berdekatan. Perjalanan kali ini sangat seru bagi Brian, dia senang menggoda Kirana. Sesekali dia juga sering membuat Kirana berdebar dan bingung, dengan perlakuan Brian yang susah ditebak bagi Kirana. Sesampainya di rumah Brian, Kirana langsung disambut oleh Michelle di depan rumah, dia sangat gembira dengan kedatangan Kirana dan papanya. Tante Kiraan! Teriak Michelle, berlari ke arah Kirana yang baru saja keluar dari mobil Brian. Satpam Dodi heran, kenapa Kirana bisa pulang dengan majikannya. Ingin dia bertanya tapi rasanya tidak etis, jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan ngobrol dengan Kirana, pikir Dodi. Tante kok lama banget sih pulangnya? Kata Michelle dengan manjanya sambil memeluk Kirana. Oh, tante di sana bertemu ayah dan ibu. Tante kangen sama mereka, jawab Kirana. Kenapa perginya Michelle nggak tahu? Tante nungguin Michelle mau pamit, Michelle pulangnya lama banget. Mereka masuk ke dalam rumah. Brian sendiri mengambil tas milik Kirana dari dalam bagasi, dan membawanya ke dalam kamarnya. Dia akan menyuruh Kirana tidur di kamarnya, senyumnya mengembang mengingat perdebatan tadi di mobil. Dia benar-benar lucu, gumam Brian. Sedang naik tangga, ponsel Brian berbunyi. Dia merogoh saku celananya, melihat siapa yang menelepon. Morgan. Ada apa? Bos, hari ini masuk kerja tidak? Kenapa memangnya? Ada pertemuan penting, bos. Mengenai kontraktor yang sudah kita ajukan ke pengembang. Baiklah, aku ke kantor jam 11 siang, undur saja jadwal pertemuannya. Oke bos, sudah jinakan burungnya bos? Apa kamu mau aku pecat? Klik. Sialan, dia benar-benar bawahan kurang ajar padaku. Awas kamu Morgan, kata Brian dengan kesal. Dia terus naik tangga dan langsung menuju kamarnya. Dia melirik jam di tangannya, sudah pukul 10.30. Itu artinya dia harus bersiap ganti pakaian dan segera pergi ke kantor. Kirana kini selalu diikuti terus oleh Michelle, dia sepertinya tidak bisa pisah dengan Kirana. Bahkan tidur malam pun selalu ditemani Kirana. Tante, apa tante senang ketemu maminya tante? Tanya Michelle ketika beranjak tidur siang. Tentu saja. Ibu tante sangat senang ketemu anaknya, jawab Kirana. Tapi mami Michelle enggak ada tante, sudah pergi meninggalkan Michelle. Kata Michelle dengan wajah sedih. Kirana tertegun. Dia melihat wajah sedih Michelle merasa kasihan, dia lalu memeluk Michelle dengan erat. Walaupun mami Michelle enggak ada. Michelle bisa kok kirim doa buat mami di sana, kata Kirana. Iya, tante. Iya, setelah sholat Michelle bisa kirim doa untuk mami Michelle. Agar mami Michelle bisa tenang dan bahagia di sana, kata Kirana lagi. Sholat? Apa itu sholat? Sholat itu berdoa pada Tuhan dan memenuhi kewajiban kita pada Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan, jadi kita harus berdoa padanya. Kata Kirana, menjelaskan pada Miel yang menginjak usia 4 tahun itu. Tante bisa sholat? Tentu. Kalau Michelle mau belajar, nanti tante bisa ajarin kok bagaimana cara sholat. Iya, tante. Michelle mau belajar sholat. Bagus kalau begitu, besok pulang sekolah tante ajak Michelle beli mukena buat Michelle. Baik tante, Michelle suka belanja. Haha, tante juga suka belanja. Tapi belanja kebutuhan aja ya, jangan menghamburkan uang untuk beli yang tidak ada manfaatnya. Iya, tante. Ya sudah, sekarang Michelle tidur dulu. Iya, tante. Kirana pun menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur, atau bersholawat. Lama-kelamaan, mata sayup-sayup Michelle pun redup dan memejamkan matanya. Beberapa menit kemudian, Michelle sudah terlelap.
Kirana pun beranjak dari tempat tidur Michelle, menutupi dengan selimut dan mengecup kening Michelle dengan lembut. Selamat tidur, sayang. Berbahagialah selamanya, cup. Setelah mengecup, Kirana pun keluar dari kamar Michelle. Dia mau ke kamarnya, karena sejak kedatangannya Michelle selalu mengikutinya. Sampai-sampai dia belum merapikan baju yang dia bawa tadi di tasnya. Masuk ke dalam kamarnya, Kirana bingung tidak mendapati tasnya DJ dalam kamar. Di mana ya tasku? Tanya Kirana sambil mencari di dalam lemari ataupun di sudut kamar. Kemana Tuan Brian menyimpan tasku? Kirana duduk di sisi ranjangnya, sambil berpikir dia lalu menghubungi Brian. Tut. Belum diangkat, sekali lagi Kirana menghubungi Brian. Apa dia sibuk ya? Kirana lalu keluar dari kamarnya, dia hanya berganti kaos biasa saja dan menuju dapur. Dia ingin bertanya pada Mimin, barangkali Mimin tahu kunci kamar Brian. Mbak Kiran cari apa? Tanya Mimin. Mbak Mimin, tahu kunci Tuan Brian gak? Tanya Kirana. Kalau kamar Tuan Brian jarang dikunci Mbak, siapa yang berani masuk ke dalam kamar Tuan Brian? Meskipun tidak dikunci, tapi tidak ada yang berani masuk ke dalam kamar Tuan Brian, kecuali Non Michelle. Oh, gitu ya. Kalau aku masuk ke kamar Tuan Brian enggak apa-apa kan? Tanya Kirana ragu. Nggak tahu tuh. Memang Mbak Kiran mau cari apa? Tadi pagi, tasku kayaknya dibawa masuk ke dalam kamar Tuan Brian deh. Jadi aku pengen ambil, jawab Kirana. Apa Mbak? Jadi Tuan Brian bawa masuk tas Mbak Kiran ke kamarnya? Tanya Mimin tidak percaya. Biasanya, jika tas seseorang dibawa masuk ke dalam kamar Brian, itu orang yang spesial baginya. Kalau Brian membawa masuk tas Kirana, berarti Kirana adalah Mbak Kiran? Apa Mbak Kiran punya hubungan khusus ya sama Tuan Brian? Tanya Mimin menyelidik. Hubungan apa? Kamu ada-ada aja deh, jawab Kirana salah tingkah. Membuat Mimin tersenyum mengerti. Dia pun bersedekap, dan menatap Kirana. Mbak Kiran ngaku deh, apa waktu di kampung Mbak Kiran itu sama Tuan Brian? Enggak Mbak Mimin. Aku sama Tuan Brian enggak ngapa-ngapain kok. Haha, maksudnya Mbak Kiran sepertinya memang jadi orang spesial Tuan Brian deh. Apa sih? Kenapa kamu menebak seperti itu? Ya, karena Tuan Brian tidak pernah memasukkan tas perempuan ke dalam kamarnya, meski kamar itu jarang dikunci. Tebakan yang aneh, aku ini bukan siapa-siapanya Tuan Brian. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam kamar Tuan Brian. Mencari tas Mbak Kiran, kalau disimpan di lemari, berarti Mbak Kiran adalah nyonya saya. Kata Mimin penuh percaya diri. Kirana hanya mencibir saja, tebakan Mimin terlalu berlebihan. Bisa saja Brian hanya asal menyimpannya di kamarnya, karena dia lupa memasukkannya di kamar tamu. Lalu Kirana mengikuti Mimin yang naik tangga dan menuju kamar Brian. Dia agak takut juga statusnya diketahui oleh Mimin, meski tebakan Mimin itu aneh tapi Kirana takut juga. Mereka masuk ke dalam kamar Brian, memang tidak dikunci. Tapi CCTV tersambung ke ponsel atau ke kantor Brian, jadi memang kamar Brian jarang dikunci karena dia sering lupa. Makanya, dia sambungkan CCTV di kamarnya yang menjorok ke arah pintu masuk. Jadi, siapapun yang masuk Brian pasti tahu. Mimin tanpa takut, terus masuk ke dalam kamar Brian dan mencari tas Kirana. Tasnya warna apa, Mbak? Tanya Mimin. Hitam. Mimin pun mencari, pertama di meja kerja, di kasur dan juga setiap pojok dia periksa. Terakhir dia masuk ke dalam walk-in closet, di mana tempat baju-baju serta perlengkapan milik Brian berada di sana. Mimin hafal betul tempat itu, karena dia yang merapikan baju-baju Brian. Lalu dia membuka lemari berpintu sliding, dan ternyata di sana ada tas berwarna hitam milik Kirana. Mimin pun tersenyum, dia lalu menunjuk pada Kirana. Ini Mbak tasnya? Tanya Mimin dengan senyumannya. Iya Mbak Mimin, kok disimpan di lemari sih? Ya, karena milik Mbak Kiran itu berharga bagi Tuan Brian. Berarti Mbak Kiran itu, sekarang istrinya Tuan Brian ya? Tebak Mimin. Enggak kok. Kamu kalau ngomong suka asal ya. Udah deh aku ambil tasnya, ini pasti salah simpan tasku.
Kata Kirana mengambil tasnya, lalu pergi meninggalkan Mimin yang masih tersenyum puas. Padahal cuma nebak. Tapi kenapa ya, jawaban Mbak Kiran itu sepertinya menandakan dia itu memang sudah menikah dengan Tuan Brian. Ucap Mimin tersenyum puas. Dia lalu keluar dari kamar Brian, dan kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. 1 bulan sudah Kirana dan Brian menikah, tapi mereka belum juga melakukan hubungan suami istri. Bahkan pembantunya Mimin belum tahu, meski dia sudah menebak bahwa Kirana dan Brian punya hubungan khusus, atau sebagai suami istri. Entah dari mana tebakan Mimin itu, namun gelagat Brian jika pagi hari berbeda dari biasanya. Ingin dilayani Kirana, meskipun kadang Kirana agak rewel meladeni Brian. Brian sendiri masih membiarkan Kirana tidur di ruang tamu, karena dia sedang sibuk mengurusi proyek baru. Hingga kadang dia pulang larut malam, dan merasa lelah ketika sampai di rumah. Tuan Brian, bukankah Anda lebih baik menikah saja? Karena Anda butuh seseorang untuk melayani Anda. Kata Mimin memancing kedua sejoli itu bicara, memberitahu sesuatu. Oh ya, Mimin. Saya lupa kasih tahu, kalau saya dan Kirana sudah menikah. Ucap Brian santai. Uhuk, uhuk. Kirana makan hampir tersedak, dia segera mengambil air minum dan meminumnya dengan cepat. Dia kaget dengan penuturan Brian, mengenai statusnya itu adalah istrinya. Sedangkan Mimin tampak gembira dengan berita itu. Benarkah Tuan? Wah, selamat ya Mbak Kiran, ucap Mimin dengan senang. Apa sih Pi? Tante Kiran kok tadi kesedak kenapa? Tanya Michelle. Gak sayang, Tante enggak apa-apa kok. Kata Kirana gugup. Tante Kiran itu sekarang jadi Mami Michelle, kata Brian. Benarkah? Tanya Michelle berbinar. Iya, panggil saja maminya. Tanyakan benar tidak, kata Brian pada anaknya. Asyik, sekarang Michelle benar-benar punya mami baru ya Pi? Kata Michelle sumringah. Tentu, sayang. Tapi, kenapa Mami Kiran tidurnya masih di kamar bawah, Pi? Itu juga tanyakan sama Mami Kiran. Jawab Brian, masih dengan santainya dan melirik pada Kiran. Mami, kenapa tidurnya masih di kamar bawah? Bukan di kamar papi? Tanya Michelle. Itu, karena tante. Mami, jangan tante lagi. Ralat Michelle dengan wajah cemberut. Membuat Brian dan Mimin tersenyum dengan ucapan Michelle. Iya. Karena Mami, masih suka tidur di kamar bawah sayang, jawab Kirana. Kini Kirana jadi salah tingkah sejak tadi. Dia tidak tahu, kenapa tiba-tiba Mimin dan Brian jadi kompak mengerjaini, apalagi ada Michelle. Sudah tentu akan diprotes terus sama anak kecil itu. Kan di kamar papi lebih besar, Mi. Enak lagi, aku pernah tidur di kamar papi, kata Michelle lagi. Mulai nanti malam, Mami Kiran tidur kok di kamar papi. Kata Brian nyamber. Dia bersiap menyelesaikan makannya dan segera pergi ke kantor. Karena hari ini akan meninjau proyek barunya di luar kota. Brian bangkit dari duduknya dan langsung menuju tangga. Dia akan bersiap untuk pergi ke kantor. Namun, dia berhenti di tengah jalan dan memanggil Kirana. Mami Michelle. Teriak Brian membuat Kirana kaget. Namun Kirana pura-pura tidak mendengar saja. Dia terus makan dan meladeni Michelle. Maminya Michelle, kemari dong. Kata Brian lagi sambil berteriak ke arah meja makan. Mi, itu dipanggil papi. Kata Michelle mengingatkan. Iya, sayang. Nanti kan Michelle belum selesai makannya, kata Kirana. Biar non Michelle sama saya aja, Mbak, nyom ya Kiran. Hehe. Ucap Mimin merebut piring dari tangan Kirana. Kirana hanya melongo, dia bingung harus melakukan apa untuk menghindari Brian. Tapi Brian malah terus memanggilnya. Maminya Michelle, tolong papi ini. Mami, cepetan. Itu kasihan papi, kata Michelle dengan keras. Mau tidak mau Kirana pun beranjak dari duduknya, dan langsung menuju tangga. Di sana Brian menunggu dengan senyum mengembang. Dia senang mengerjai istrinya itu. Dan tentu saja Kirana datang dengan wajah cemberut, dia tidak melihat Brian tampak kesusuahan apapun. Ada apa sih? Teriak-teriak. Tanya Kirana ketus. Ayo ke kamar kita. Kata Brian meraih tangan Kirana untuk masuk ke kamarnya. Mau apa? Pasangkan dasi suamimu ini.
Kan biasanya pasang dasi sendiri, aku juga nggak bisa. Brian terus membawa Kirana masuk. Dia mengambil beberapa dasi, untuk dipilih Kirana dan dipasangkan padanya. Coba kamu pilih, warna apa yang pantas dipakai olehku? Tanya Brian. Aku enggak bisa memilih warna, pilih aja sendiri. Ayo cepat. Kirana mendengus, dia lalu mengambil dasi asal dan diberikan pada Brian. Pakaikan di leherku. Kirana menurut, Brian pun agak menunduk sebentar lalu berdiri tepat di depan Kirana. Dia melihat Kirana sedang mencoba membuat simpul dasi berkali-kali, namun Brian melihat itu sangat lucu. Ditatapnya wajah Kirana, yang sudah merona sejak tadi karena kedekatan itu. Dia ingin mencium bibir Kirana, namun dia tahan karena sudah pasti Kirana akan marah-marah dan pergi begitu saja. Kamu mau panggil aku sebutan apa? Tanya Brian. Kali ini Brian akan lebih mendekat pada Kirana. Setelah 1 bulan mereka menikah, belum ada kemesraan sama sekali, karena kesibukan Brian. Aku enggak tahu, jawab Kirana. Brian menarik pinggang Kirana, tentu saja Kirana kaget. Dia memundurkan wajahnya, agar wajah Brian tidak terlalu dekat padanya. Biasanya panggilan orang Jawa itu Mas, atau panggilan orang Sunda itu Aa, Akang. Kalau orang Betawi panggilnya Abang, sama dengan orang Melayu. Kamu mau panggil aku apa? Aku enggak tahu. Papinya Michelle mungkin, jawab Kirana. Kenapa panggil papi? Kita bukan anak dan ayah, aku enggak mau. Kayak anak kecil banget sih. Biarin. Kita kan sedang berusaha saling mengenal dan dekat satu sama lain, mulai dari panggilan. Gak mau. Aku tetap panggil Tuan Brian. Cup. Satu kecupan cepat Brian yang mendadak di bibir Kirana, membuat Kirana kaget. Dia berusaha mundur, tapi kedua tangan Brian sudah mengunci pinggangnya. Ayo panggil aku apa? Kalau masih tidak mau, aku lebih suka menciummu berkali-kali. Kata Brian tersenyum senang. Menggoda Kirana pagi ini sangat menyenangkan baginya, mood booster bagi Brian. Dan Kirana masih diam, dia berusaha untuk melepas dari kungkungan suaminya. Brian sendiri tertawa kecil dengan tingkah Kirana itu. Panggil aku dengan sebutan yang kamu suka, cepat maminya Michelle. Kata Brian yang bersiap akan mencium Kirana. Wajahnya sudah dekat sekali, Kirana mencoba menjauhkan wajah Brian dengan tangannya. Namun wajah itu seolah punya kekuatan, terus saja mendekat pada bibir Kirana. Ayo sayang cepatan, aku sudah gak tahan sangat ingin sekali mendengarnya, ucap Brian. Membuat Kirana tertegun dan menghentikan tangannya, dia menatap ke arah wajah Brian yang tersenyum padanya. Wajah keduanya hanya berjarak beberapa inci saja, keduanya saling menatap. Cup. Bersambung.